kalian. Semoga sehat walafiat, dijauhkan dari penyakit. Kita bertemu lagi dengan Bu Tri. Di sini kita akan kembali latihan soal-soal USBN yang sebentar lagi akan kalian hadapi di akhir Maret ini. Jadi kemarin kalian udah ada bahas sedikit, nah ini kita bahas lagi. Oke, kita mulai langsung aja. Saya besarkan dulu. Jadi ini ada 5 soal. Kita pakai 5 soal aja. Nah, ini ada soal masih tentang gerak ya. Pada lintasan yang lurus, panjang 2 buah sepeda dan panjang ya, 2 buah sepeda dikayuh dengan arah yang sama. Jadi ini ada sepeda. Nih, saya buat di sini. Di sini ada lintasan. Ini lintasan S, kemudian ada sepeda 2 buah. Kita anggap namanya sepeda A dan sepeda B. Bergerak dari keadaan diam. Nah, ini sepeda A bergerak dari keadaan diam dari titik S, berarti dia mulai startnya di sini. Ini sepeda A. Jadi VA, V0A-nya sama dengan 0 karena dia dari keadaan diam ke sana. Kemudian dengan percepatan, berarti A-nya percepatannya sama dengan AA, itu adalah berapa? Ya, ini 2 meter per sekon kuadrat. 2 meter per sekon kuadrat. Sepeda B melintasi titik S dalam waktu yang bersamaan dengan sepeda A. Namun kecepatannya tetap, berarti ini artinya dia GLB ya. Kalau tetap berarti dia GLB, sedangkan kalau ini dari keadaan diam kemudian berjalan berarti yang ini GLBB. Anggap aja ini sepeda B. Sepeda B melintas ke sana. VB-nya tetap sama dengan 8 meter per sekon. Nah, seperti ini. Jadi yang kalian tentukan adalah setelah bergerak selama 10 sekon, berarti T-nya sama dengan 10 sekon. 10 sekon. Sejak melintasi titik S, jarak antara sepeda A dan sepeda B. Nah, kalian cari aja selisihnya antara sepeda A dan sepeda B. Jadi, boleh kalian cari yang A tadi GLBB, sepeda A GLBB. Kalian cari pakai rumus, kan ada 3 rumus ya. Jadi VT atau VA sama dengan V0 A plus AAT. Nih A-nya nih 2 meter per sekon. Tinggal cari, atau rumus lainnya S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat. Nah, ini pakai yang punyanya si A ya. Ingat, punyanya si A. Kemudian satu lagi rumusnya VA sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, ada 3 rumusnya. Kalau untuk yang sepeda B hanya ada 1 rumusnya aja. Berarti S sama dengan V kali T. Nah, T-nya udah diketahui, berarti ini VB. Oke, jadi nanti kalian untuk selisih jaraknya, jarak antara A dan B, berarti jaraknya delta S-nya nanti kurangin aja. Yang mana yang lebih besar? SA dikurang SB boleh. Nih. Jadi yang SA kalian pakai yang ini, SB kalian pakai yang ini. Paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini soal nomor selanjutnya masih juga di GLBB. 2 buah benda P dan Q dari keadaan diam bergerak dari tempat dan waktu yang sama. Berarti dia startnya sama. Kalau di sini kita bikin lintasnya, di sini P dan Q-nya sama. P di sini Q, anggap saja gini, sama dia, mulai dari start yang sama, PQ. Kemudian bergerak dengan kelajuan 72 km per jam. Yang P, ini yang P, VP sama dengan berapa? 72 km per jam.
ini kalian ubah dulu ya menjadi meter per sekon. Caranya gimana? Ya udah, misalnya di sini VP sama dengan 72 dikali 1000 per 3600, karena dari kilometer ke meter itu 1000, dari jam ke, nah ini kan per jam ya, gitu ya, dikali jam per, berarti berapa? 20 ya, 20 meter per sekon. Nah gitu ya cara konversinya ya. Kemudian mendaki bergerak, berarti yang ini GLB nih, ini GLB, yang ini GLBB. Nah ini A nya berapa? Diketahui A nya 0,25 meter per sekon kuadrat. Kalau ada percepatan artinya dia GLBB. Setelah berjalan 10 menit, nah T nya 10 menit, ini T nih. Nah ini kamu ubah dulu ke sekon. Nah selisih jarak antara P dan Q adalah, nah sama seperti yang tadi, berarti kamu cari dulu jaraknya. Setelah 10 menit, ini dari keadaan diam, berarti V0Q nya V0P nya sama dengan 0 ya. Sorry apa nih, berarti susah. Udah, berarti yang tetap yang ini, yang Q nya ini V0 nya V0Q nya sama dengan 0. Nah silahkan cari antara SQ berapa, SQ pakai GLBB berapa, berarti pakai V0T plus setengah AT kuadrat. Nah cari S nya, SP nya kamu pakai ya udah GLB, V kali T, berarti ini VP, berarti ini Q gitu. Oke, paham ya? Oke, next. Silakan nanti isi dan kumpulkan di classroom ya. Nah, lanjut. Yang ini gerak parabola. Gerak parabola, kalau ke sini kita udah pernah bahas ya. Kalau dia gini berarti ini VA-nya, berarti ini GLB. Ada dua macam, vertikal dan horizontal. Vertikal dan horizontal. Yang horizontal itu GLB. Yang vertikal itu GLBB gitu. Rumusnya tetap gitu kan. Jadi kalau ini bendanya membentuk seperti ini, parabola seperti ini, gini, berarti ini S-nya. Yang ditanya apa? Kecepatan awal benda di A. Berarti yang ditanya di sini. Di sini berapa V-nya? Jadi V0X-nya berapa? Gitu yang ditanya. Karena dia geraknya mendatar sebelum dia jatuh ke bawah. Oke, bagaimana analisanya? Ya udah. Kalian kan tahu kemarin ya, kalau seandainya yang vertikal GLBB berarti pakainya ada 3 rumus. Kalau S jadi H ya. Jadi kalau dia V sama dengan V0 plus AT, terus S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, terus V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Ya udah, ini menjadi VY gitu sama dengan V0Y plus atau min. Kita pakai min karena dia boleh plus boleh min lah, tergantung posisinya, tapi boleh pakai min ya. Karena dia sebenarnya kalau naik dulu dia melawan arah gravitasi. 2 min GT gitu. Terus yang ini S nya jadi H sama dengan nih V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Nah satu lagi VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat min 2GH. G jadi A jadi G, S jadi H gitu aja. Kalau yang mendatar ya GLBB. Yang ini berarti ya udah tetap ini yang disumbu Y.
Nah, kalau yang di sumbu X ya udah tetap aja. Berarti S sama dengan V0X dikali T gitu aja. Satu aja rumusnya. Oke, berarti nanti yang kita cari ini. Oke, kita analisis sekarang. Berarti ini udah tahu S. Berarti nanti kita cari S nih S. S sama dengan V0X kali T. Nah, S-nya kan udah tahu nih, 2 nih. Yang nggak tahu kan apa? Waktu ya. Maka kita cari waktu dari sini. Nah, sementara untuk V0Y-nya sama dengan 0 di sini. Pada saat dia mau meluncur, V0Y-nya sama dengan 0 karena dia geraknya mendatar gitu ya. Jadi kita ambil rumus yang ini aja. Nah, yang ini boleh kalian masukkan ke sini. Ini H. Ini H. Jadi kalian boleh bikin seperti ini. H, sorry ya, kita pakai H atau yang ini. Nah, ini H sama dengan V0Y dikali T min setengah atau plus setengah, boleh plus aja deh, plus setengah GT kuadrat. Hanya berapa? 0,8. V0Y nya 0 nih, 0 berarti sisa ditambah setengah 10 kali T kuadrat. Nah, silahkan cari T nya, baru kamu masukkan ke sini untuk mencari nilai ini. Paham? Oke, lanjut ya. Nah, ini masih sama soal gerak parabola. Jadi bedanya kalau ini motornya ya, sebuah sepeda motor dari titik P, ini titik P ke titik Q dengan kecepatan. Berarti A-nya sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, gitu. Setelah tiba di titik Q, sepeda motor dengan kecepatan tetap sampai di titik R. Sampai di titik R sama, berarti dia di sini V0X. Ya, V0X baru di sini sampai sini. Nah, yang jadi pertanyaan, kecepatan sepeda motor saat melalui titik P. Nah, yang di sini yang ditanya, V-nya. V di sini berapa? Nah, gini. Nah, gimana caranya? Ya udah, kita analisis dulu. Kita cari dulu waktu saat dia tiba di sini. Berapa? Caranya seperti yang tadi. Jadi kita masukkan ini H, ini S. S apa ya? X aja lah ya. Ini X, 60 meter X. Jadi kamu cari dulu V0 ini dengan cara ini dulu yang tadi. Berarti masukin H sama dengan V0Y ditambah setengah GT kuadrat. Nah, V0Y nya sama dengan 0 karena motornya geraknya kan mendatar dulu di sini. Gitu. Jadi kamu masukin aja hanya berapa? 45 nih H. V0Y nya 0 ditambah setengah kali G nya pakai 10 aja ya, 10 T kuadrat. Nah, silahkan kamu cari T nya, dapat T nya nanti masukin ke sini. Nih, X nya itu sama dengan V0X dikali T. Masukin ke sini, kamu nanti dapat V0X. Baru setelah dapat V0X, kamu masukin ke rumus. V0X ini kan dinamakan gerak akhir di sini ya. Jadi kalau kamu cari V sama dengan V0 plus AT. Nah, kalau udah tahu, kita nggak usah pakai rumus yang ini. Kita pakai rumus yang ini aja, yang nggak ada T-nya. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 AS. S-nya berapa ini S-nya? 75. Ini S. Masukin ke sini nanti S. Nih. Jadi V ininya kita ganti jadi gerak akhir. Gerak awal di gerak parabola adalah gerak akhirnya motor, gitu kan, sampai di titik Q. Berarti ini V0X kuadrat sama dengan, nah ini V yang di sini, V yang di P, atau saya kasih nama di VP kuadrat
ditambah 2A kali S. S-nya yang ini. V0X-nya kamu dapat nanti di sini. Paham? Oke, silakan lanjutkan. Silakan cari nanti ini berapa. VP. Nah, nih. VP. Bisa ya? Oke, lanjut. Nomor 11. Pada nomor 11 ini hubungan roda-roda. Mungkin ini saya bahas di next selanjutnya aja ya, karena waktunya terlalu banyak. Oke, sampai di sini aja. Kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan. Ibu akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.